Hai semuanya, aku mau ngebawain satu cerita horor yang datang dari salah satu followersku yang kita sebut saja namanya Tia. Tia ini berasal dari sebuah desa kecil yang ada di Pulau Jawa. Dulunya dia itu pernah memiliki hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya Arya. Arya ini berasal dari desa yang sama dengan Tia. Tengah-tengah hubungan mereka itu, Arya tiba-tiba mendapat panggilan kerja di sebuah kota yang kita sebut saja kota C. Jadi berangkatlah Arya dan ternyata ada insiden di sini. Ternyata Tia ini hamil. Jadi Tia itu SMS si Arya memberitahukan tentang keadaannya. Beberapa minggu ditunggu nih, tapi nggak ada kabar juga. Sedangkan perutnya Tia itu kan semakin membesar tuh, dan dia nggak mau kalau sampai orang tuanya itu tahu. Akhirnya Tia memutuskan untuk menyusul Arya ke kota C. Dan di situ dia bilang ke orang tuanya kalau dia itu dapat panggilan kerja juga. Padahal ya dia mau ke kota C untuk nyusulin pacarnya. Ketika dia sampai di kota C, Arya dihubungin tuh nggak bisa. Pedoman Tia itu cuma alamat yang waktu itu pernah dikirimkan sama Arya. Dia mendatangi satu rumah kayak kontrakan gitu, dan ketika dia sampai di sana ada Arya di kontrakan itu. Yang ternyata pada waktu itu bukan shift dia kerja, jadi dia tuh nyantai di rumah. Dia bilang pas pertemuan itu dia notice kalau Arya itu benar-benar kaget banget dengan kedatangannya Tia. Nggak senang gitu loh, nggak nge-expect kalau Tia itu bakal datang. Di situ Arya bilang kalau dia tidak bisa untuk melanjutkan hubungan ini lebih lanjut karena ternyata Arya itu udah punya kekasih lain di kota C itu, dan dia menyarankan kepada Tia untuk melakukan penghilangan nyawa kepada cabang bayi yang dikandung oleh Tia. Di situ Tia langsung shock, dia udah kayak hampir pingsan bahkan. Arya meminta Tia untuk pergi dari kontrakannya dia dan jangan mengganggu dia lagi. Di situ Arya memberikan uang kepada Tia untuk melakukan itu. Arya juga bilang dia sama sekali tidak mengharapkan kehadiran anak itu. Ini benar-benar kayak definisi cowok yang harus dibasmi nih kayak gini ya. Aku aja emosi ketika baca ceritanya dia. Tia nggak langsung pulang di situ. Dia memutuskan untuk kontrak di sebelah timur kota C. Awalnya Tia ini kayak berminat untuk menenangkan diri dulu nih sementara waktu ya kan di kontrakan itu. Dan ternyata tidak jauh dari kontrakannya dia itu ada kayak sebuah rumah gede banget. Pagarnya tuh kayak selalu ketutup gitu loh. Nggak jauh dari kontrakannya Tia ini juga ada kayak tukang sayur gitu. Tia kalau misalnya mau belanja sayur ya ke tukang sayur itu. Pada waktu Tia belanja sayur ke sana, Tia ini bertemulah sama kayak mungkin ART rumah gede itu. Pada waktu itu si ART ini kayak tiba-tiba nanyain Tia gitu loh. Beberapa hari kemudian ketika Tia datang lagi ke toko sayur itu, tiba-tiba aja ada seorang wanita yang tampilannya itu kayak lumayan nyentrik dengan aroma parfum yang menyengat. Tiba-tiba nawarin Tia kerja di rumahnya dia, yang ternyata wanita itu adalah pemilik dari rumah gede yang ada di dekat gang. Ini kayak suatu keberuntungan banget bagi Tia karena dia juga nggak punya pemasukan apapun waktu itu kan. Tia maulah untuk bekerja sebagai pengurus rumah di sana. Tia datanglah ke rumah yang gede itu, nggak jauh, jalan kaki aja bisa. Pokoknya di situ Tia menggambarkan Ibu Sonya itu sebagai sosok yang benar-benar cantik banget. Dan ternyata kekayaan dari Ibu Sonya ini adalah karena Ibu Sonya memiliki bisnis skincare yang lumayan terkenal. Ibu Sonya menawarkan pekerjaan asisten rumah tangga kepada Tia. Tapi di sini kan kondisinya Tia itu lagi hamil. Hamilnya itu udah kayak kelihatan gede lah. Ibu Sonya bilang kepada Tia kalau tugasnya itu ringan-ringan aja kayak ngelap-ngelap meja, ngebersihin vas bunga, udah gitu aja. Dan tambahan juga Tia diberikan satu ruangan khusus di rumah itu untuk dia tinggali. Tapi waktu itu rakannya Tia ini kan dia ngambilnya kayak per bulan gitu. Itu belum habis dan akhirnya Tia bilang kalau dia mau tinggal aja dulu di kontrakannya dia sementara waktu. Ketika temponya habis ya udah dia pindah ke rumah gede itu. Dia benar-benar seneng banget dan itu benar-benar ngobatin laranya dia. Ketika Tia mulai bekerja di sana, Tia notice kalau ada satu ruangan khusus di rumah itu yang tidak boleh untuk dibuka sembarangan kecuali oleh Ibu Sonya sendiri. Dari celah-celah pintu, Tia tuh bisa banget nyium aroma menyan bunga-bungaan yang dibakar yang merembet melalui celah-celah pintu. Sampailah di hari ketiga Tia bekerja di sana, Tia mulai merasa kalau punggung dan pundaknya dia tuh berat banget. Ketika Ibu Sonya ada di rumah itu dan melihat Tia lagi kesusahan, dia langsung disuruh istirahat. Dan ART lain itu disuruh untuk ngebawain buah-buahan. Dan di situ Tia benar-benar kayak ngerasa dia tuh diperlakukan secara khusus dan berbeda banget. Lagi dia berpikir kalau oh ini Ibu Sonya atau majikanku nih benar-benar baik banget sama aku. Di beberapa malam kemudian Tia mulai merasa mimpi buruk, mana ketika dia tidur kontrakannya dia merasa kayak dia itu dipeluk oleh sesosok makhluk yang berbulu dan memiliki cakar yang tajam. Terus dia tuh notice ketika dia itu bangun dari tidurnya, dia ngelihat kayak ada lengan berbulu hitam dan kukunya itu panjang. Tetapi Tia tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Itu berjalan hampir setiap malam. Tia akan merasa lepas dari cengkraman itu ketika azan subuh mulai berkumandang. Dan Tia juga mulai melihat
melihat hal-hal aneh dan tak kasat mata di rumah majikannya sendiri. Dia di situ melihat penampakan kuntilanak, dia melihat pocong, dan dia melihat sosok berbulu hitam itu berkeliaran di rumah Ibu Sonya. Dia itu juga diganggu. Dia itu bisa merasakan sentuhan fisik dari makhluk-makhluk itu. Cengkramannya mereka itu berbekas bahkan di lengannya Tia. Di suatu siang ketika Tia itu sedang beristirahat nih, sehabis ngelap meja. Habis ngelap meja itu dia tuh benar-benar ngos-ngosan banget, capek banget rasanya. Dia itu duduklah di dapur, kayak ada kursi gitu di dapur. Punggungnya dia itu benar-benar terasa berat banget. Tiba-tiba Ibu Sonya ngedatengin dia, ngajak dia untuk duduk di sofa ruang tamu. Ibu Sonya itu tiba-tiba aja ngelus perutnya Tia. Di sore harinya itu Tia diajak untuk masuk ke ruangan yang hanya Ibu Sonya sendirilah yang boleh masuk ke sana. Ibu Sonya itu kayak ngebawa nampan berisi kayak bunga-bungaan sama air-air gitu. Dalam situ ada banyak banget patung-patung aneh. Isi di ruangan itu benar-benar berbeda vibes-nya dengan apa yang ada di luar ruangan itu. Dalam ruangan itu full merah marun, bahkan lilinnya aja tuh berwarna merah. Di ruangan itu Ibu Sonya mulai berganti pakaiannya dia, kayak ada pakaian khusus gitu. Ibu Sonya ini kayak naburin sesuatu di depan altarnya, ucap-ucap mantra yang benar-benar dia itu nggak tahu itu apa, tapi dia tahu di sini udah benar-benar salah. Dia tahu kalau dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Ibu Sonya memberikan air dan kayak dikasih taburan bunga-bunga, dan itu diberikan kepada Tia untuk Tia minum. Dia bertanya, ini air apa? Tapi di situ ekspresi Ibu Sonya langsung berubah, mengerikan dan tajam banget. Ibu Sonya tuh marah dan suaranya itu menggelegar gitu loh. Minum. Tia mau nggak mau menghabiskan minuman itu. Dia benar-benar kepikiran banget, dia overthinking, entah kenapa ngerasa yang diinginkan Ibu Sonya adalah bayinya dia. Setelah Tia keluar dari ruangan itu, Tia selalu bermimpi buruk. Di dalam mimpinya dia itu dikejar dengan sesosok ular. Ular itu akan melilit perutnya dia sampai mengeluarkan itu dengan paksa gitu loh. Jadi perutnya itu kayak dililit sama ular itu, terus itu keluar, dan Tia bermimpi buruk itu hampir setiap malam selama 1 minggu penuh. Di situ benar-benar gak tahan lagi. Akhirnya dia ngomong sama salah satu ART yang ada di rumah itu Tia benar-benar nangis banget, dan dia menceritakan apa yang terjadi di dalam ruangan rahasia itu. RT-nya itu bilang kalau sebenarnya Ibu Sonya melakukan praktik ilmu hitam untuk bisnisnya. Ibu Sonya itu harus menumbalkan bayi sebagai syarat agar bisnisnya dia selalu lancar. Wah, ini udah nggak bisa diterima akal sehat lagi. Ini Tia tuh benar-benar ketakutan banget, karena bukan hanya itu, mimpinya dia aja tuh kayak dia tuh udah hampir melayang nih roh gitu kan di dalam mimpinya dia. Apalagi kalau sampai kejadian penumbalan itu benar-benar terjadi. Jadi Tia ini memikirkan cara gimana untuk bisa lepas dari pengaruh Ibu Sonya tanpa harus ngomong sama dia, karena ya Tia yakin kalau misalnya dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, Ibu Sonya pasti nggak akan ngizinin, karena target awalnya Ibu Sonya ini adalah bayinya dia. Nah, tadi kan dia kan ngontrak nih di kontrakan yang nggak jauh dari rumah itu, yang mana kontrakan itu belum habis dan beberapa hari lagi akan habis. Sebelum kontrakannya itu habis, Tia kabur. Dia kabur balik ke desanya dia. Tia bilanglah ke orang tuanya dia yang dia alami, dia itu telah hamil di luar nikah. Tapi yang namanya orang tua, ya walaupun dia marah, dia pasti akan nerima keadaan anaknya, karena ini anaknya nih yang harus diselamatkan. Emang psikis dan mentalnya Tia itu diuji banget. Dia benar-benar ketakutan karena mimpi-mimpi buruk itu benar-benar nggak hilang. Akhirnya Tia dibawa ke salah satu orang pintar yang ada di desanya dia. Situ Tia itu kayak dijampi-jampi juga, diberi ramuan-ramuan. Bukannya malah sembuh, dia itu malah nambah parah. Rambutnya mulai rontok, dia itu mengalami pendarahan. Dia harus menerima kenyataan kalau dia keguguran. Itu adalah momen terberat di dalam hidup Tia, sampai akhirnya di suatu malam dia bermimpi didatangi oleh Ibu Sonya. Ibu Sonya berpakaian persis seperti pakaian yang dia pakai di ruangan rahasia dia dulu. Ibu Sonya sedang menggenggam sesuatu yang berwarna merah dan lunak. Tia langsung tahu kalau apa yang dipegang oleh Ibu Sonya adalah janinnya dia. Butuh waktu bagi Tia untuk pulih sepenuhnya dari serangan-serangan mental yang sudah menyerangnya sejak dia pergi ke kota C